Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini adalah pertemuan ke-9 dari mata kuliah kewirausahaan. Untuk itu saya akan membahas tentang topik yang terkait dengan permodelan bisnis. Nah, dalam 5 tahun terakhir ini kita banyak mengetahui tentang hal yang terkait dengan yang namanya startup. Masyarakat Indonesia Kreatif Teknologi Informasi itu mencatat 2018 saja sebanyak 992 startup yang tumbuh. Dan saat ini tentunya dengan adanya pandemi, perusahaan-perusahaan startup ini akan terus tumbuh, ya. Nah, kemudian kita ingin berbicara tentang yang namanya model bisnis, permodelan bisnis. Model bisnis itu adalah suatu model yang menjelaskan dan menjabarkan bagaimana sebuah perusahaan dapat bergerak dan berkembang untuk memperoleh keuntungan. Nah, model bisnis ini adalah konsep dasar tentang bagaimana bisnis akan dijalankan baik secara internal maupun secara eksternal. Secara internal, model bisnis ini menentukan bagaimana organisasi bisnis itu dibangun. Nah, kemudian bagaimana bisa tumbuh dengan baik. Nah, kemudian secara eksternal, model bisnis ini membantu menentukan nilai atau value apa yang ditawarkan kepada konsumen dan bagaimana cara memperoleh laba dari upaya yang dijalankan. Jadi, model bisnis adalah bukan hanya sebuah rencana bisnis yang mencatat tentang misi atau visi, tapi lebih jauh model bisnis ini membantu menciptakan cara mendapatkan keuntungan atau laba. Nah, tentunya dalam menentukan model yang tepat, bisnis yang akan dibangun, tujuan yang jelas, siapa saja konsumen yang menjadi target pasar, dan bagaimana bisnis proses yang harus dilakukan. Nah, untuk model bisnis startup, kita membuat yang namanya model usaha yang bagaimana dengan menggambarkan dengan menggunakan yang namanya bisnis model Canvas atau BMC. Nah, secara singkat, BMC ini adalah alat representasi yang digunakan untuk memberikan penggambaran alur suatu bisnis tertentu. Nah, BMC ini sangat cocok bagi para pemula yang ingin merintis bisnis kanvas, bisnis perencanaan bisnis. Ya. Nah, kemudian kita ingin mengetahui jenis model bisnis. Nah, kita lihat ada beberapa jenis atau model bisnis. Yang pertama, kita bisa menentukan model bisnis ini berdasarkan produksinya, yaitu model bisnis untuk manufaktur, distributor, retailer, kemudian franchise, dan juga white label. White label ini adalah model bisnis yang hampir mirip dengan franchise, ya, hanya sedikit berbeda, di mana untuk white labeling ini bedanya dengan franchise ini bebas untuk menggunakan brand sendiri. Nah, kemudian model bisnis bisa juga berdasarkan fisiknya. Ada yang disebut dengan brick and mortar. Ini adalah bisnis yang model bisnis yang menjual barang dan jasa melalui toko fisik. Nah, seperti toko bangunan, ya. Ini artinya transaksi dilakukan kepada konsumer akhir secara fisik dengan tatap muka. Kemudian ada lagi yang namanya e-commerce. Ya, ini kita sama-sama ketahui tentang e-commerce. Kemudian ada lagi brick and clicks. Nah, model bisnis ini sebenarnya gabungan dari mortar and bricks dan e-commerce. Ya, di mana bricks and click adalah usaha yang melalui toko offline dan juga toko online ini secara bersamaan. Ya. Kemudian ada yang namanya marketplace. Nah, ada kita kenal dengan namanya Bukalapak, Tokopedia, ya. Nah, di sini banyak yang terkait dengan yang namanya e-commerce. Kemudian ada namanya dropshipping atau dropships, ya. Di mana model bisnis ini kita bisa lakukan tanpa perlu kita punya modal, tapi kita memasarkan produk dari perusahaan-perusahaan yang kita sebagai dengan menggunakan istilah dropship. Nah, kemudian ada afiliasi. Nah, model bisnisnya hampir mirip dengan dropship, yaitu menjual produk pihak lain. Bedanya afiliasi lebih berperan dalam upaya promosi agar konsumen mau membeli barang-barang yang ditawarkan. Kemudian ada model bisnis berdasarkan sumber revenue. Misalnya ada namanya istilahnya premium.
yaitu model bisnis yang menawarkan layanan gratis sekaligus premium dalam satu produk. Nah, ini contohnya adalah yang kita kenal dengan yang namanya cloud, ya, layanan penyimpanan berbasis cloud. Kemudian ada Dropbox, kemudian juga kita ada namanya Dropbox Basic, ya, nanti bisa dibaca di dalam bahan presentasi yang saya buat. Kemudian ada namanya subscription. Nah, ini model bisnis yang di mana kita bisa mendapatkan penghasilan dari biaya berlangganan yang dibayarkan oleh konsumen, baik ini bisa bulanan maupun tahunan. Nah, kita contohnya adalah Netflix, ya, itu bisnis hiburan, ya. Kemudian ada lagi hidden revenue, ya, model bisnis berdasarkan revenue. Ini ada namanya hidden revenue. Ini salah satu model bisnis yang menggunakan model bisnis hidden revenue seperti YouTube dan Google, ya. Nah, ini contohnya. Nah, kemudian ada lagi model bisnis berdasarkan strategi harga. Ada nama istilahnya razor blade. Nah, razor blade ini adalah bagaimana menggunakan strategi di mana produk utama itu berharga murah. Namun dalam kaitan dengan pendukungnya, dia untuk mendapatkan laba, dia harus beli barang yang menjadi pendukung. Ini contohnya adalah seperti Gillette, ya, yang merek Gillette itu, ya, itu harus direfill. Nah, refillnya itu yang harganya mahal. Nah, kemudian contoh yang lain adalah printer Canon, ya, atau HP, ya. Nah, kemudian ada lagi model bisnis berdasarkan revenue adalah reverse razor blade. Ini adalah kebalikan daripada yang namanya razor blade. Nah, dia menawarkan harga produk utamanya ini mahal, tapi nanti keuntungannya adalah menggunakan produk pendukungnya seperti Apple atau MacBook Air. Ini harganya cukup mahal, tapi dia untuk banyak dapat aplikasi-aplikasi lainnya yang agak lebih murah. Nah, kemudian dalam kaitan dengan revenue ini ada yang namanya nickel and dime. Ini model bisnis yang menjual sebuah produk utama dengan harga terjangkau, tapi juga sekaligus menawarkan berbagai fitur tambahan. Nah, ini contohnya adalah bagaimana kita menggunakan pada bisnis online maupun offline. Ini seperti Salesforce, ya, pembuat software untuk customer relationship management atau CRM, ya. Kemudian selanjutnya adalah model bisnis berdasarkan interaksi dengan konsumen. Ini ada namanya high touch. Jadi jenis model bisnis yang memerlukan banyak interaksi dengan konsumen dalam aktivitasnya. Yang ini memerlukan SDM yang cukup banyak. Kemudian ada namanya low touch. Nah, ini berbeda dengan high touch. Low touch ini mengembangkan model bisnis yang tidak begitu banyak membutuhkan interaksi dengan konsumen, ya. Nah, kemudian ada model bisnis berdasarkan strategi produk, ya. Nah, kita kenal istilah namanya Blue Ocean Strategy, ya. Di mana Blue Ocean Strategy ini adalah bisnis menciptakan produk baru dengan pendekatan market yang berbeda. Ya, mencari pasar-pasar yang persaingannya terbilang rendah. Kemudian ada lagi yang namanya renting bisnis. Nah, model bisnis sebenarnya tidak asing, ya, di masyarakat. Namun tentu banyak menyadari bahwa bisnis rental ini lingkupnya semakin luas. Kita ketahui yang namanya Spotify, ini layanan musik streaming. Nah, ini yang sekarang sudah menjadi banyak mengejala di masyarakat untuk menggunakan Spotify. Nah, kemudian ada namanya peer to peer, yaitu model bisnis yang didasari pada sebuah kemitraan menggunakan platform tertentu yang mempertemukan antara supply and demand. Nah, kemudian ada namanya social entrepreneurship, yaitu jenis model bisnis ini sering disebut juga dengan namanya one for one. Artinya bisnis tersebut akan menyumbangkan satu produk ke orang yang membutuhkan atas setiap satu penjualan produk yang berhasil. Nah, kemudian selanjutnya adalah model bisnis berdasarkan kemitraan. Nah, ini bisnis to bisnis, ada yang bisnis to consumer, consumer to business, consumer to consumer, ya. Nah, kemudian ada model bisnis lainnya seperti MLM, crowdsourcing, dan agency. Demikian yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.